Tonan gak heran kalau Jokowi akhirnya ikutan kampanye pilkada di Jawa Tengah. Tonan gak heran kalau Jokowi masih juga cawe-cawe urusan politik. Urusan pemilihan kepala daerah. Menurut Tonan, Jokowi memang gak bisa lepas dari politik. Walaupun katanya mau pensiun dan cuma main-main saja sama cucu. Sejak dulu, Tonan gak percaya kalau Jokowi mau pensiun dari politik. Masih banyak urusan politik Jokowi yang belum selesai. Dan juga, masih banyak orang yang butuh Jokowi karena mungkin mereka gak mandiri secara politik. Makanya, walaupun dia gak punya partai politik, Jokowi langsung turun gunung ikut kampanye pilkada. Dia tampil di mobil bak terbuka bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, yakni Pak Ahmad Lutfi dan Taji Yasin. Sebelumnya, dia juga ikut berkampanye di Solo, bersama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Respati Ardi dan Astrid Widayani. Sudah pasti, aksi Jokowi ini mengindikasikan betapa pentingnya Jawa Tengah dan kota Solo buat dia. Lalu, apakah kita harus khawatir sama aksi terbaru dari Jokowi ini? Tonan rasa sih, kita gak perlu khawatir. Kok gitu? Tonan bakal jelasin sesudah yang mau lewat ini. Tapi, sebelumnya silahkan like, komen dan subscribe dulu di kanal 2045 TV ini. Kalau melihat hasil survei, maksud Tonan survei-survei yang kredibel, hasil survei pasangan-pasangan yang didukung sama Jokowi memang mengkhawatirkan. Banyak pasangan yang diusung Kim Plus hasil surveinya mengkhawatirkan. Ini termasuk pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yasin di Jawa Tengah, dan juga Respati Adi dan Astrid Widayani di Solo. Walaupun sudah curi start kampanye sejak lama, Pak Ahmad Lutfi sekarang ternyata kedodoran. Hasil surveinya bukan cuma sudah tersusul. Dia bukan cuma sudah tersalib. Tapi pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yasin ini bahkan angka surveinya sudah mulai ditinggalkan sama pasangan Mas Andika Perkasa dan Mas Hendy. Slogan Pilih Rambo Bukan Sambo benar-benar efektif dalam menarik hati warga Jawa Tengah. Apalagi, seperti kita tahu, Mas Andika adalah pemimpin yang keren. Dia gagah, sangat pintar,
berwibawa, ramah dan murah senyum. Dia juga sering tampil sangat mesra sama istrinya, Mbak Hetty. Mas Andika benar-benar sosok pemimpin rendah hati yang disukai masyarakat. Di Solo, kondisinya lebih parah. Pasangan Respati Astrid masih tertinggal jauh dari pasangan Teguh Gage. Sementara itu, Presiden Prabowo dan pemerintahannya tampaknya gak mau banyak cawe-cawe urusan pilkada ini. Presiden Prabowo malah melakukan lawatan ke luar negeri sampai hari pencoblosan di tanggal 27 November nanti. Jadi, kalau kita melihat kondisi ini, sangat masuk akal kalau Jokowi akhirnya sampai harus turun gunung dan merendahkan dirinya ikut kampanye di lapangan. Mungkin, kondisinya dipandang sudah sangat parah buat pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yasin. Dan juga Respati Ardi dan Astrid Widayani. Padahal, Jateng dan Solo adalah dua daerah yang dianggap sangat penting buat Jokowi. Dua daerah ini jadi simbol kekuatan Jokowi. Kalau Jokowi sampai gagal menempatkan orangnya di dua daerah itu, maka citranya bakal semakin hancur. Orang-orang bakal menganggap Jokowi sudah semakin habis. Kalau dua jagoannya sampai kalah pilkada, Jokowi bakal semakin ditinggalkan. Pengaruhnya di dunia politik bakal semakin menurun. Makanya, kalau menurut Tonan, Jokowi turun berkampanye karena terpaksa. Ini adalah tuntutan keadaan. Jokowi terpaksa sampai ikut kampanye karena sangat ketakutan kalau orang-orangnya sampai kalah. Makanya, dengan logika berpikir seperti ini, Tonan merasa gak khawatir sama cawe-cawe Jokowi. Tonan mencium ada bau-bau kekalutan dalam kampanye Jokowi ini. Tapi, memang, ini ada catatannya juga. Ini ada yang bisa dibilang mengkhawatirkan juga. Apa itu? Tonan khawatir kalau calon-calon yang didukung Jokowi memakai aparat buat menggiring suara masyarakat. Tonan khawatir kalau polisi dan aparatur sipil digunakan buat menggiring suara masyarakat. Tonan khawatir bukan karena takut jagoan Tonan kalah. Bukan itu sebabnya. Alasan Tonan khawatir adalah karena penggunaan polisi dan aparat sipil dalam pemilu benar-benar merusak demokrasi. Ini juga merusak masa depan Indonesia. Kalau mau maju, Indonesia butuh pemilu yang fair.
pemilu yang jujur dan adil. Ini gak boleh dirusak sama pelibatan aparat buat menggiring suara masyarakat. Makanya, Tonan gak khawatir sama cawe-cawe Jokowi buat ikut kampanye. Ini malahan jadi pertanda baik kalau Jokowi sampai terseret harus ikut kampanye. Ini tanda-tandanya kalau calon-calon dia dalam posisi kalah. Yang perlu kita khawatirkan dan lawan adalah kalau cawe-cawe Jokowi ini jadi sinyal buat polisi dan aparat sipil buat ikut bergerak. Sinyal supaya mereka gak takut buat cawe-cawe juga di urusan pilkada ini. Sinyal supaya mereka ikut menggiring suara para pemilih. Kalau itu sampai terjadi, ini merupakan berita buruk buat demokrasi dan masa depan Indonesia. Tonan berharap dan berdoa pilkada bakal berlangsung fair. Bakal berlangsung jujur dan adil.